Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau share video unboxing time. Aku mau unboxing plus review suatu blender yang mereknya udah terkenal banget dalam dunia perblenderan. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan klik like-nya dulu ya. Kalau udah, ayo langsung ke videonya. Blender yang mau aku review kali ini dari Philips 3000 series HR2042 dengan daya 290 watt. Dengan teknologi ProBlend Crush System, blender ini mengklaim bahwa dapat menghaluskan bahan makanan hanya dalam 30-45 detik saja. Sekarang kita ke sisi box. Di sini ada penjelasan kelengkapan produk dengan berbagai bahasa. Di sini juga dijelaskan bahwa terdapat 3 tabung, yaitu tabung wet mill, dry mill, dan juga plastik jar untuk juicer. Mesin motornya memiliki sensor suhu untuk mencegah terjadinya overheat bila digunakan dalam waktu yang relatif lama. Selain itu, blender ini juga memiliki suction fit agar blender tidak bergeser saat penggunaan. Lalu di bagian belakang box terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai ProBlend system yang dimiliki oleh blender ini. Dan di sisi lain box terdapat beberapa gambar makanan. Mungkin ini tuh seperti inspirasi makanan yang bisa dibuat gitu kali ya. Untuk bagian atas box terdapat gambar dari blender ini sendiri dan ada logo dari Philips. Oh ya, blender series ini menawarkan 2 pilihan warna, yaitu putih dan merah. Yang aku review kali ini tentunya yang putih, karena kalau yang merah di gambar boxnya pun seluruh gambar blendernya menyesuaikan jadi merah semua. Nah, sekarang kita langsung aja unboxing dan lihat ada apa aja sih di dalam boxnya ini. Dan ternyata di sayap boxnya terdapat petunjuk penggunaan serta pemasangan spare part dari blender ini. Oke, jadi ini adalah penampilan dari plastik jar yang biasanya untuk buat jus gitu. Dengan kapasitasnya 1000 ml atau sekitar 4 cups. Seperti namanya, plastik jar tabung blender ini semua berbahan plastik. Jadi membuat blender ini terasa ringan. Untuk juicer ini terdapat 4 mata pisau. Dan di sekat keduanya terdapat tutup dari juicer tadi. Dengan warnanya yang putih ini membuat tampilan dari juicer ini menjadi lebih minimalis. Di sekat ketiga terdapat mesin utama dari blender ini. Setelah plastiknya dibuka, wow, cantik banget ya tampilan dari mesinnya. Dengan warna putih dove-nya membuat tampilannya menjadi terlihat simpel tapi memberikan look yang elegan. Dengan bentuknya sedikit lonjong dan cukup besar ini memberikan kesan yang kokoh dan kuat. Di bagian bawah blender dilengkapi dengan suction fit dan terdapat keterangan dari mesin motor blender ini. Terdapat knob putar untuk menghidupkan mesin blender, tetapi hanya terdiri dari 1 level kecepatan dan juga terdapat option P untuk pulse.
Pada sekat keempat terdapat jar chopper wet mill dilengkapi dengan gambar keterangan dan juga ada klaim bahwa bisa menghaluskan dalam waktu 30 detik saja. Terdapat pula batas maks untuk isi jar. Jar ini memiliki 2 mata pisau dengan tutup berwarna putih dan memiliki karet yang sangat erat serta safety lock untuk memastikan bahan makanan tidak tercecer saat di blender. Dan ini adalah item terakhir yang terdapat dalam box, yaitu jar untuk dry mill. Masih sama seperti jar wet mill, terdapat gambar, klaim, dan juga batas maksimal pengisian jar. Perbedaannya untuk jar dry mill ini memiliki 4 mata pisau dengan tutup berwarna abu-abu muda, tetapi dia juga memiliki karet dan safety lock pada tutupnya. Sekarang kita lanjut untuk tes dari mesin blender. Pertama kita buka dulu ya kawat pengikat kabelnya. Kabel blendernya ini sendiri memiliki panjang kurang lebih 90 cm. Setelah kabel terpasang, di sini aku coba untuk nyalakan. Ternyata belum bisa hidup, yang berarti blender ini memiliki safety lock saat proses memblender. Jadi kita pasang dulu jarnya dan jangan lupa untuk memasangnya sampai ada bunyi seperti ini. Dan ini dia suara dari blender ini. Ya seperti blender pada umumnya, tapi aku suka karena suaranya lebih empuk dan renyah gitu nggak sih? Oke, setelah tadi kita cek mesin dan berfungsi dengan baik, sekarang kita coba untuk langsung mempraktikannya dengan bahan makanan. Sekaligus nih membuktikan apakah benar blender ini sesuai klaimnya bahwa bisa menghaluskan makanan hanya dalam 30-45 detik saja. Pertama, di sini aku mau gunakan juicernya untuk membuat jus buah pir. Di sini aku akan menggunakan 1 buah pir, air, susu kental manis, dan juga es batu. Langsung aja ya kita lihat bagaimana kerja dari blender ini. Oh iya, pastikan memblender di tempat yang datar ya, agar suction feed-nya bekerja dengan baik.
Ini dia hasil dari juicernya. Bisa dilihat sendiri bagaimana hasil dari 45 detik membuat jus dengan blender ini. Luar biasa deh halusnya. Sekarang aku mau tes jar untuk wet millnya. Apakah akan secanggih dalam membuat jus? Di sini aku mau blender bawang putih dan merah tanpa dipotong-potong dulu. Pertama aku mau coba untuk tanpa air ya. Dan sekali lagi aku kasih tahu, pastikan untuk mengunci sampai terdengar bunyi agar mesin blendernya bisa bekerja. Ternyata kalau tanpa air jadinya seperti menggunakan chopper. Jadi di sini aku memutuskan untuk menambahkan sedikit air. Bisa dilihat hasilnya hanya dalam waktu 30-an detik langsung jadi halus tanpa gumpalan. Mungkin kalau dari awal dengan air bisa belasan detik aja kali ya. Sekarang lanjut ke dry millnya. Di sini aku mau buat tepung oat. Jadi aku mau blender oatmeal. Langsung aja kita lihat yuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat tepung oatmeal ini. Dan sekali lagi aku kasih tahu jangan lupa di lock sampai ada bunyi. Karena sering nih kejadian yang mengira bahwa mesinnya rusak padahal belum di lock sesuai dengan prosedur.
Nah, udah jadi deh, hanya dalam waktu 15 detik tepung oat udah jadi sehalus ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya menurut aku blender ini udah luar biasa sesuai dengan klaimnya, walaupun cuma ada satu level kecepatan, tapi terbukti bisa menghaluskan bahan makanan dengan cepat. Oke, segitu dulu video unboxing dan reviewnya. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang lagi bingung cari-cari blender. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.